Nosi, ketemu lagi dengan aku Meta. Sebelumnya aku mohon maaf ya karena udah lama banget ya nggak upload video karena ada faktor-faktor tertentu yang nggak bisa aku ceritakan. Dan aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Nah, video kali ini aku akan bahas gimana caranya cetak mutasi rekening koran. Nah, kalau misalnya untuk pengajuan kredit ataupun pengajuan visa itu pasti banyak banget yang butuh mutasi rekening koran atau mutasi bank. Nah, kali ini aku akan berbagi tips gimana caranya untuk cetak mutasi atau rekening koran dari rekening bank BCA. Kebanyakan orang nggak tahu, jadi langsung datang ke bank terus minta tolong sama customer service-nya untuk cetak rekening koran. Nah, kalau misalnya untuk cetak rekening koran itu pasti dikenakan biaya sebesar 2.500 per lembarnya. Nggak bisa tuh kita request untuk cetaknya bolak-balik, itu nggak bisa. Jadi udah pasti kena 2.500 per lembar. Apalagi kalau misalnya banyak, itu yang pasti memakan biaya yang cukup banyak juga ya karena banyak mutasi. Nah, oke guys, aku akan kasih tahu tutorialnya gimana cara cetak rekening koran atau mutasi bank tanpa harus ke bank. Yang pertama, buka website klikbca.com. Untuk handphone pilih full set dulu supaya menunya muncul semua. Kalau untuk laptop ataupun komputer nggak perlu lagi pilih full set karena modenya ada desktop. Nah, setelah itu kalian pilih e-statement. Nah, setelah pilih statement, pilih tabungan dan giro. Setelah pilih tabungan dan giro, kalian bisa pilih periodenya sampai 5 tahun ke belakang. Contoh, aku pilih Januari 2016. Nah, setelah dipilih periodenya sesuai kebutuhan, pilih download. Selesai deh. Nah, selanjutnya untuk pengajuan visa study ataupun visa travel itu pasti dari pihak visanya meminta rekening koran atau mutasi 3 bulan terakhir. Nah, untuk pengajuan visa ini kalau misalnya nggak perlu dilegalisir, kalian bisa cetak rekening korannya di rumah nih atau di tempat fotokopi. Tapi aku lebih menyarankan cetak mutasinya itu di rumah karena jauh lebih aman. Kalau mutasi itu kan lebih ke privacy ya gitu. Nah, terus untuk yang dilegalisir itu kalian harus datang ke banknya dan cetak mutasi rekening korannya itu di bank tersebut. Karena kalau dari pihak bank itu pasti akan menolak jika kalian membawa hasil printan atau mutasi yang udah kalian print terus cuman minta cap aja atau legalisir gitu. Kenapa gitu? Karena pihak bank akan menolak. Karena kalau misalnya pihak bank udah legalisir berarti udah resmi, udah pasti asli dan sesuai dengan datanya. Kalau misalnya kalian membawa mutasi, jadi dari pihak bank itu tuh antisipasi lah kalau misalnya data itu dimanipulasi. Oke, mengenai biaya, jadi untuk biayanya yang tadi aku bilang di awal untuk cetak mutasi per lembarnya itu kan 2.500. Nah, kemudian ada biaya legalisir. Kalau kalian mau dilegalisir, biaya legalisir itu sebesar 50.000. Tapi ini untuk semua mutasi yang udah kalian cetak di bank tersebut. Nah, untuk data yang diperlukan kalau kalian pengen cetak mutasi di bank ataupun perlu legalisir gitu ya. Nah, untuk legalisirnya dan juga cetak mutasinya yang diperlukan adalah KTP, kemudian kartu ATM. Itu aja sih, sama siapin saldo karena nanti akan disarankan untuk debit rekening kalian untuk bayar biaya mutasinya itu dan juga legalisirnya. Jadi buat kalian yang belum tahu gimana cara cetak mutasi atau cek mutasi aku nih gitu kan, selama ini transaksi harus gimana ya untuk 2 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, karena untuk mutasi ini kalau cek di Klik BCA kalian bisa cek sampai 5 tahun ke belakang tanpa harus ke bank, tanpa harus ngantri ataupun cetak. Jadi kalian juga bisa cetak sendiri di rumah. Makasih udah nonton video aku. Nantikan video aku selanjutnya dengan subscribe channel aku. Jangan lupa like dan komen ya kalau misal kalian ada pertanyaan. See you for the next video ya. Bye bye.